Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang mana kita malam ini akan memasuki atau melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu Al-Hadis Ats-Tsalis, hadis yang ke-13. Baik. Dalam hadis yang ke-11, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5, yaitu 5 pondasi. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ini telah kita jelaskan di pertemuan kemarin sebelumnya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini juga telah kita sebutkan bersama konsekuensi dari orang yang telah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, telah kita jelaskan juga. Wa iqamis shalah, dan melaksanakan salat, salat 5 waktu dan juga salat-salat yang lainnya. Kalau di sini khususnya kepada salat yang wajib, ya, diperintahkan, dan itu merupakan rukun yang kedua. Rukun yang kedua, sehingga para ulama sebagaimana kita sebutkan di pertemuan kemarin berselisih tentang keislaman orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, ya, dengan sengaja. Wa ita'iz zakati, dan membayar zakat. Ini juga telah kita jelaskan sedikit tentang, yaitu ita'iz zakah, membayar zakat, ya. Bahwanya zakat itu adalah harta khusus, tidak sembarangan harta, dengan ukuran yang khusus. Ya, ada takaran-takaran dari syariat yang menentukannya. Kemudian diberikan kepada orang-orang khusus juga. Ada kelompok tertentu yang diberikan zakat. Sebagaimana Allah mengatakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Ya. Jadi ini 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian
kita bahas sedikit tentang zakat ini, melanjutkan apa yang kemarin kita jelaskan, yaitu apa hukum bagi yang tidak mau membayar zakat. Orang yang tidak mau membayar zakat. Pertama, ini kasusnya hampir sama dengan kasus salat. Kalau sampai dia mengingkari kewajibannya, mengatakan bahwa zakat itu tidak wajib, maka ini sepakat para ulama kalau dia telah keluar dari agama Islam, ya, bahwa dia keluar dari agama Islam. Kalau dia telah mengetahui hukum, tapi ya, tentunya dia orangnya bukan orang yang jahil, kemudian sudah sampai kepadanya tentang hukum zakat, dia hidup bersama orang-orang yang muslim, ya, di lingkungan orang muslim, tapi dia mengingkari, ya, kewajiban zakat padahal dia tahu, maka ini para ulama mengatakan, yaitu dia telah keluar dari agama Islam karena dia dusta kepada Al-Quran. Allah memerintahkan untuk zakat, ya, di dalam hadis juga disebutkan perintah untuk zakat. Maka orang ini disepakati kalau dia adalah orang yang murtad. Adapun orang yang dia meyakini wajibnya zakat, ya, meyakini wajibnya zakat akan tetapi dia tidak mau membayar zakat. Nah, ini apa hukumnya? Ya. Dia yakin kalau zakat itu wajib, dia merupakan rukun Islam, tapi gak mau bayar. Maka sebagian para ulama mengatakan dia tidak sampai keluar dari agama Islam. Sebagian ada yang mengatakan keluar dari agama Islam, ya. Tapi wallahu alam yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak keluar dari agama Islam, ya. Karena disebutkan di dalam hadis yang panjang tentang orang yang tidak mau membayar zakat. Ada seorang yang dia tidak mau membayar zakat. Kemudian Nabi mengatakan tsumma yura sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian dilihat jalan orang tersebut, bisa dia ke surga, bisa ke neraka. Kata para ulama, seandainya dia sudah dipastikan yaitu keluar dari agama Islam, berarti enggak ada pilihan. Enggak ada pilihan, bisa ke surga, bisa ke neraka, ya. Ini pendapat para ulama dan ini insyaallah yang lebih menenangkan pada hati kita. Pendapat yang tidak mengatakan sampai murtad, sampai keluar dari agama Islam. Kemudian akan tetapi orang yang tidak mau bayar zakat ini, ya, orang yang tidak mau membayar zakat itu ada hukumannya. Ada hukuman. Kalau ada orang yang tidak mau membayar zakat itu ada hukumannya, disebutkan oleh para ulama hukumannya itu ada di dunia, ada di akhirat, ya. Ada hukuman di dunia, ada hukuman di akhirat. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Apa hukuman orang di dunia? Hukum orang yang tidak mau membayar zakat di dunia, kata para ulama hukumannya yaitu ada dua kelompok, ya. Ada dua kelompok. Yang pertama tidak mau mengeluarkan zakat dan masih ada di bawah naungan penguasa, ya. Orang yang tidak mau membayar zakat itu ada dua hukum. Pertama hukum di dunia, yang kedua hukum di akhirat. Hukum di dunia ada dua kelompok manusia. Pertama dia ada di bawah naungan yaitu penguasa. Ada di bawah naungan penguasa, maka hukumannya atau sanksi bagi dia adalah orang ini diambil harta zakatnya secara paksa. Diambil. Ini tugas penguasa tapi, ya. Kalau masih di bawah dia itu naungan penguasa dan orang tersebut tidak mau membayar zakat, maka diambil harta zakatnya secara paksa. Diambil harta zakatnya secara paksa. Kemudian kelompok yang kedua dari orang yang tidak mau membayar zakat, yaitu orang yang dia tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah, ya. Tidak berada di dalam kekuasaan pemerintah, maka orang ini harus diperangi sampai membayarnya. Ini disebutkan oleh para ulama seperti ini. Jadi orang tersebut harus diperangi sampai dia mau membayar zakat. Itu hukuman bagi yang dua. Intinya ya, kalau hukuman di dunia itu intinya adalah diambil zakatnya secara paksa. Itu kalau orang tersebut masih di bawah yaitu penguasa. Tapi kalau dia bukan di bawah lingkungan penguasa, maka diperangi, ya. Baik. Kemudian ada hukuman di akhirat, ya, sanksi atau hukuman bagi orang yang di akhirat, ya. Ini yang tentunya yang menghukum adalah Allah Subhanahu wa taala.
Apa hukuman orang yang tidak mau membayar zakat? Allah mengatakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang dia tidak mau membayar zakat, yang tidak mau, orang-orang yang menyimpan emas dan dia tidak mau membayar zakatnya, tidak mau menginfakkannya, maksudnya tidak mau membayar zakat dari emas tersebut dan juga dari fiddah, dari perak, maka orang tersebut, kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Jadi ada dua hukuman sanksi bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Ya. Itu penjelasan tentang zakat lanjutan dari kemarin. Kemudian kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Ke lafaz rukun Islam yang keempat. Wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah. Ini juga termasuk rukun Islam. Ya. Termasuk rukun Islam adalah haji ke Baitullah. Dan hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu. Ya. Adapun orang yang tidak mampu, ya, maka tidak ada kewajiban baginya. Karena Allah tidak membebani syariat Islam, ya, kata Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali apa yang dia mampu, ya. Jadi kalau mampu dia wajib haji, tapi kalau tidak mampu tidak ada kewajiban baginya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, menjelaskan tentang ini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wajib 'alan nas, ala di sini bermakna wajib, dan wajib atas manusia untuk Allah Subhanahu wa taala adalah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, tapi bagi orang yang mampu untuk menempuh perjalanan kepadanya. Jadi ini hanya untuk orang yang mampu kewajibannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, apabila dia kafir mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Ya. Itu dalil atas wajibnya haji. Allah sendiri yang mengatakan walillahi ala. Kata ala, kata para ulama, mengandung makna wajib, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran tentang puasa juga, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, ya. Tambah dikuatkan dengan kata ala. Adapun dalam hadis yang menunjukkan atas wajibnya haji juga, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya atau berbicara terhadap sahabat, lalu mengatakan, ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji, ini kata Rasulullah, maka hajilah. Kemudian sahabat ini bertanya, ada seorang yang bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Dan ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa haji itu wajibnya kapan? Seumur hidup sekali, ya. Seumur hidup sekali. Ini yang dijadikan dalil. Sahabat bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah hajinya setiap tahun? Maka Nabi SAW pun diam. Rasul diam, tidak mengatakan apa-apa, ya, tidak berucap apa-apa. Sampai-sampai Rasul SAW mengatakan setelah itu, setelah dia bertanya lagi gak dijawab, bertanya lagi gak dijawab, Nabi mengatakan setelahnya, lau qultu na'am la wajabat wa mastata'tum. Kalau aku berkata na'am, iya, maka itu akan menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu, ya. Tidak akan mampu, apalagi zaman sekarang, ya. Kalau diwajibkan setiap tahun, ya gak bakal bisa, ya. Karena banyak orang yang pengen haji kalau diwajibkan setiap tahun. Maka ini hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa haji itu wajib, dan wajibnya hanya setahun dalam seumur hidup. Apa itu haji? Ya. Sekarang kita lanjut pengertian haji.
karena kadang kita harus tahu tentang pengertiannya. Ya. Haji itu disebutkan oleh para ulama adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan yaitu manasik-manasik haji. Ya. Manasik-manasik haji yang disebutkan oleh para ulama fikih ala sifatin makhsusah, sifatnya khusus, ya, beribadah kepada Allah dengan melakukan manasik haji, kemudian dengan sifat khusus fi waqtin makhsus, di waktu khusus. Jadi caranya ada cara khusus yang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah. Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Maksudnya contohlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam haji. Kemudian di waktu khusus, berarti ada waktu khusus tentang haji, ya. Kemudian kita lanjut yaitu tentang keutamaan haji. Ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar tentang haji dan juga rukun-rukun Islam yang lainnya, karena kalau mau dijelaskan itu ini ada di dalam bab fikih, ya. Kalau mau tahu tentang rukun-rukun Islam ini semuanya masuk di dalam pembahasan ilmu fikih. Bahkan masuk 1/4 ilmu fikih itu membahas tentang ini, rukun Islam ini. Kemudian keutamaan haji diantaranya adalah termasuk amal ibadah yang paling afdol, yang paling baik, yang paling afdol adalah haji, ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Nabi ditanya, amalan apa yang paling afdal? Beliau mengatakan imanun billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian bertanya lagi, tsumma madza, apalagi wahai Rasulullah? Rasul menjawab, jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kemudian yang terakhir, hajjun mabrur, haji mabrur. Haji mabrur itu haji sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan, ya, tidak melakukan sesuatu dosa, kemaksiatan, itu hajjun mabrur. Nanti ada keutamaan khusus juga, ya. Jadi termasuk amalan yang paling afdal. Disebutkan di sini ada 3. Yang pertama beriman, yang kedua berjihad, kemudian yang ketiga termasuk yang paling afdal juga yaitu haji. Kemudian di antara keutamaan haji yang kedua yaitu membersihkan dosa dan kesalahan. Ya, kita ini banyak melakukan dosa, banyak kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita banyak melakukan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Dan di antara yang bisa menghapus dosa adalah yaitu haji. Haji menghapus dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja hadzal bait falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang haji ke Baitullah ini, ya, kemudian dia tidak melakukan yaitu ar-rafas, itu diartikan oleh para ulama yaitu berhubungan atau muqaddimahnya, kemudian juga tidak berbuat kefasikan, tidak berbuat suatu dosa, maka dia akan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan kembali seperti tatkala dia lahir dari rahim ibunya. Bagaimana? Tidak membawa dosa. Setelah dia selesai dari hajinya dengan syarat hajinya itu tidak melakukan yaitu perbuatan dosa, maka dia akan kembali seperti tatkala dia lahir. Maksudnya dalam keadaan tidak membawa dosa. Taib. Kemudian juga di antara pahala haji adalah mendapatkan pahala surga. Ya, ini pahala surga. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah kepada umrah yang berikutnya. Jadi misalnya kita umrah tahun ini, umrah tahun depan umrah lagi misalnya, atau enggak sampai tahun depan umrah kedua, maka itu sudah menghapus yaitu apa yang di antara keduanya dari dosa-dosa tentunya. Ya, sebagian ulama mengatakan yaitu dosa-dosa kecil. Wal hajjul mabrur, adapun hajjil mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ini insyaallah. Orang yang haji mabrur,
maka tidak ada pahala baginya kecuali surga. Berarti pahalanya hanya surga. Tapi hajinya haji mabrur. Haji mabrur itu haji yang dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan yaitu perbuatan haram, tidak melakukan perbuatan fasik, ya, maka orang tersebut akan mendapatkan haji. Ya, kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama juga, haji itu termasuk yaitu jihadnya orang-orang yang lemah, ya, jihadnya orang-orang yang lemah, dan juga jihadnya para wanita, ya, karena orang yang lemah itu tidak ada kewajiban jihad. Kemudian wanita juga, maka agar bisa mendapatkan pahala yaitu dengan haji, ya, bisa mendapatkan pahala seperti pahala jihad, sebagaimana disebutkan dalam yaitu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani yang disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian juga dalam adapun dan dalam Sahih Bukhari juga disebutkan. Taib. Kemudian yang berikutnya dari rukun itu penjelasan tentang haji secara ringkas, ya. Adapun penjelasan lebih panjangnya itu bisa dipelajari dengan ustadz-ustadz yang lain, mungkin dalam kitab-kitab fikih. Yang setelahnya yaitu tentang puasa, wasaumu Ramadan, dan ini terakhir dari rukun Islam, puasa Ramadan. Mungkin kalau kita tentang puasa Ramadan semuanya telah tahu, ya. Apa dalil yang menunjukkan atas wajibnya puasa Ramadan selain hadis ini? Hadis ini juga salah satu dalil. Dia rukun Islam. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya apa? Supaya kalian itu bertakwa. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya nanti kita akan sebutkan di antara keutamaan puasa, ya, yang itu merupakan wasilah untuk ketakwaan. Kemudian setelah itu kita membahas tentang pengertiannya, pengertian puasa. Ya, ini juga perlu kita tahu. Pengertian puasa. Apa pengertian puasa? Ya, kalau secara bahasa itu al-imsak, menahan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah menahan dari makan dan minum. Ya, al-imsak 'anil akli wasyurbi, dari makan dan minum, dan juga semua yang membatalkan puasa. Bersama niat, harus diiringi dengan niat. Dari kapan? Min tulu'il fajris shadiq ila ghurubis syamsi, dari yaitu terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Maka menahan dari makan dan minum, dan juga semua yang membatalkan. Disepakati oleh para ulama, yang disepakati yang membatalkan, ya, yang para ulama sepakat itu makan, minum, dan juga berhubungan, ya, berhubungan badan. Ini termasuk yang disepakati oleh para ulama tentang kalau itu termasuk pembatal-pembatal puasa. Ada juga pembatal-pembatal yang lain yang ada perselisihan. Ma'an niyah, bersama niat. Maka dari pengertian ini, ya, menahan dari makan dan minum, dan juga yang membatalkan diiringi dengan niat dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Para ulama mengambil yaitu rukun puasa itu ada dua, ya. Secara asal, rukun secara asalnya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu menahan dari makan dan minum. Menahan dari makan dan minum dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, dan juga yang membatalkan makan, minum, dan juga yang membatalkan yang lainnya mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ini rukun pertama. Hal ini sebagaimana Allah mengatakan, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Allah mengatakan, maka sekarang yaitu bashiruhunna, yaitu pergaulilah wanita kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan ikutilah apa yang telah Allah tulis untuk kalian.
Dan makanlah dan minumlah sampai jelas untuk kalian benang putih, ya. Lakumul khaitul abyad, yaitu benang putih dari benang hitam. Apa maksudnya? Minal fajr, maksudnya fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Maka kemudian sempurnakan sampai malam. Ini yang jadi dalil. Kalau rukun pertama itu tidak makan, tidak minum, dan juga yang membatalkan dari terbit fajar, ya. Fajar itu kata para ulama ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Ya, tapi kalau sekarang kita mungkin lebih mudahnya ikuti ya suara azan, ya. Karena di negeri kita agak susah ya untuk mengetahui sudah masuk waktu fajar atau tidak. Dan alhamdulillah sekarang muadzin sudah kedengar di mana-mana. Maka kalau sudah ada suara azan, maka kita berhenti makan dan minum. Ya, dan kita sekarang sudah tahu waktu azan. Ini lebih mudahnya lagi. Ya. Kita sekarang udah tahu waktu azan. Sehingga dari sini karena kita sudah mengetahui waktu azan, maka perlu bagi kita memperhatikan waktu makannya kapan, ya. Kadang sebagian itu sudah tahu azannya misalnya jam 4, dia masih makan jam 4 kurang 3 menit makan, ya. Terus makan. Giliran udah azan masih dilanjutkan, alasannya sudah kadung. Ini sebenarnya ada kekeliruan, ya. Kenapa? Karena dia sudah tahu azannya jam berapa? Jam 4. Sekarang udah tahu semua orang, ya. Azannya jam 4. Kalau sudah tahu azannya jam 4, maka berarti makannya jam berapa? Jauh-jauh, 15 menit sebelum jam 4, ya. Ini kadang ada, ya, yang sengaja makannya jam 4 kurang 2 menit misalnya. Nanti alasannya mengambil sebagian ulama yang mengatakan kalau sudah kadung ada yaitu makanan, maka dilanjutkan. Ini tidak seperti ini, ya. Karena sekarang kita sudah mengetahui kapan waktu azan. Maka ini penting untuk diperhatikan masalah ini. Kemudian sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Sama terbenam matahari, ya. Kita tetap mengikuti azan, ya. Mengikuti azan. Itu lebih mudahnya sekarang. Kemudian yang terakhir adalah yang kedua dari rukunnya adalah niat. Karena tadi mengatakan ma'an niyah, jadi harus ada niat. Ya, dan ini ada perincian tentang niat oleh para ulama, ya. Kapan mulai niat, ya. Itu dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih, bisa dipelajari dengan ustaz-ustaz yang lain mungkin. Ya, innamal a'malu binniyat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal itu tergantung dengan niatnya. Maka dalam puasa kita harus ada niat, ya. Jangan sampai kita tidak ada niat. Ya, nanti akan ada perincian juga bagaimana kalau orang tidur misalnya dari habis asar sampai bangun sudah subuh. Ya, enggak ada niatan sama sekali, itu nanti ada perincian hukum-hukum yang mungkin bisa dipelajari dengan ustaz-ustaz yang lain. Kemudian di antara keutamaan puasa yang disebutkan oleh para ulama, ya, puasa merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan ketakwaan. Kalau kita ingin yaitu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berpuasa, ya. Oleh karenanya Allah mengatakan di akhir ayat tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Oleh karenanya dan disebutkan oleh para ulama, kenapa? Karena di dalam puasa itu akan yaitu mengurangi yaitu keinginan syahwat-syahwat yang haram, dan itu juga termasuk ketakwaan. Karena orang kalau sudah berpuasa itu biasanya lebih menjaga diri dari kemaksiatan, ya. Dan itu adalah ketakwaan. Biasanya juga kalau orang berpuasa itu lebih semangat untuk beribadah, ya. Lebih semangat untuk beribadah, dan itu termasuk dari ketakwaan, melakukan ketaatan, ya. Itu termasuk dari ketakwaan. Dan banyak nanti akan kita sebutkan hikmah-hikmah dari berpuasa. Ini faedahnya dulu. Nabi juga mengatakan as-saumu junnah. Tatkala Nabi mengatakan ala adullukum ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? Beliau mengatakan yang pertama as-saumu junnah. Puasa itu adalah penghalang. Penghalang dari apa? Ya, penghalang dari kemaksiatan, dan itu adalah ketakwaan. Itu kalau di dunia penghalang dari kemaksiatan, kalau di akhirat adalah penghalang dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, di antara faedah berpuasa yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala balasan kepada orang yang berpuasa.
Tentunya semuanya Allah Subhanahu wa taala yang berikan balasannya, semua ibadah itu seperti itu. Tapi untuk puasa ini ada hadis khusus yang ini menunjukkan keutamaannya. Nabi mengatakan kullu amal ibni Adam yudha'af, semua amalan Bani Adam itu akan dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalha ila sab'ati mi'ati di'fin. Ya. Ila sab'i mi'ati di'fin, satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 atau bahkan sampai yaitu 100 yaitu 700 lipatan. Kemudian kata Nabi mengatakan qala Allahu azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, dari semua amalan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Allah mengatakan, dan ini hadis qudsi dan ini khusus juga, Allah mengatakan illas shaum, kecuali puasa. Apakah berarti puasa tidak dilipat gandakan? Bukan, tapi di sini ingin menunjukkan atas keutamaannya puasa. Allah melanjutkan fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala. Ya, kami ulangi lagi, semuanya yang memberikan pahala itu siapa? Allah. Tapi di sini disebutkan khusus, itu menunjukkan keutamaannya, ya. Menunjukkan keutamaannya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya, ya. Seharusnya dia halal makan, dia halal juga untuk minum, berhubungan dengan istrinya itu sebenarnya halal, tapi tatkala puasa dia meninggalkannya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sinilah kenapa puasa itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Kemudian juga di antara keutamaannya itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Orang yang puasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Ini yang ketiga dari keutamaan puasa. Nabi mengatakan lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Kapan kebahagiaan tersebut? Farhatun 'inda fitrihi, ketika berbuka. Masyaallah, ya. Emang kita kalau ketika berbuka itu sangat bahagia kali, ya. Kadang kita bersama keluarga bahagia, ya, tatkala berbuka. Dan itu kita merasakan semua, ya. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan juga kebahagiaan tatkala nanti berjumpa dengan Rabb-Nya. Ya. Jadi kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa itu tatkala yaitu sedang berbuka, yang kedua tatkala berjumpa dengan Rabb-Nya. Ini keutamaan orang yang berpuasa yang ketiga. Kemudian yang keempat di antara keutamaannya, ya, dan ini sering kita dengar bahwa bau mulutnya itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau misik, ya. Sebagaimana dalam hadis walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, ya, la khulufu fammis shaimi atyabu indallah yaumal qiyamah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada baunya misik nanti di hari kiamat. Kemudian yang kelima dari apa? Dari keutamaan puasa, bahwa nanti disebutkan di dalam hadis Nabi SAW nanti bahwasanya di hari kiamat itu adalah ada pintu surga yang disebut dengan Ar-Rayyan, ya. Di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa mendapatkan pintu khusus nanti di surga, disebut dengan yaitu Ar-Rayyan. Sebagaimana Nabi mengatakan inna fil jannati baban, di dalam surga itu ada pintu. Dikatakan pintu tersebut adalah Ar-Rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Masuk dari pintu tersebut nanti dari kiamat orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa. La yadkhul ma'ahum ahadun ghairuhum. Enggak ada seorang pun yang masuk selain mereka. Jadi hanya orang-orang yang berpuasa yang masuk ke dalam pintu ini, pintu Ar-Rayyan ini. Itu orang yang berpuasa. Ya tentunya berarti orang tersebut masuk ke
ke dalam surga kalau seperti ini. Kemudian yuqal ainas shaimun, berkata mana orang yang berpuasa. Lalu mereka pun masuk semuanya dan tidak ada seorang pun yang masuk dari kemudian yaitu pintu tersebut ditutup dan enggak ada seorang pun yang memasukinya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam yaitu Muslim. Ya. Disebutkan di dalam yaitu oleh al-Imam Muslim dalam kitabnya. Kemudian di antara keutamaannya juga yaitu akan dihapusnya dosa-dosa ya. Dihapus dosa-dosanya. Hal ini sebagaimana Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, ini lebih khususnya ke Ramadan ini, imanan wahtisaban, dalam keadaan beriman dan berharap pahala. Iman kalau ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, berharap pahala, ini di antara syaratnya kata para ulama. Ya, harus beriman dan mengharapkan pahala. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hanya dengan berpuasa diampuni dosa-dosanya. Ya. Dan dikatakan oleh Al-Albani, ya, yaitu Al-Imam Al-Albani mengatakan bagaimana, ya, sebagian ulama mengatakan yaitu bagaimana kalau orang tersebut tidak memiliki dosa. Ya, tidak ada dosa. Maka kata Al-Imam Al-Albani mengatakan kalau tidak dimiliki dosa maka puasa itu menjadi sebab untuk diangkat derajatnya. Akan diangkat derajatnya kalau orang tersebut tidak memiliki dosa. Jadi kalau orang tersebut ada dosanya dihapus dengan puasa. Tapi kalau enggak ada maka akan diangkat derajatnya sebagaimana itu terdapat yaitu pada hak-hak para nabi yang terjaga dari dosa ya. Jadi para nabi diangkat derajatnya ya karena mereka tidak memiliki dosa, mereka adalah orang-orang yang maksum ya. Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani ya di dalam atau disebutkan oleh sebagian para ulama, dinukil oleh para ulama ya, bahwasanya Al-Albani mengatakan fa in lam yakun lil insani dzambun, kalau tidak ada bagi manusia itu dosa, yakunus siyamu sababan fi raf'i darajatihi ya. Ini disebutkan dalam Sahih Targhib lil Albani ya. Taib, udah masuk waktu Isya? Belum? Kurang? Taib. 3 menit lagi ya. Jadi itu tentang keutamaan puasa ya. Ya, di antara juga tentang hikmah dari puasa ya. Hikmah dari puasa adalah wasilah untuk mensyukuri nikmat Allah. Ya. Orang yang berpuasa itu akan mudah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya. Dikatakan karena makanan dan minuman itu merupakan kenikmatan. Tatkala kita tertahan beberapa waktu dari makan, dari minum ya, dan juga yang lainnya dari sesuatu yang halal kita tertahan, maka di situ kita akan merasakan ya, tatkala kita kehilangan rasa makan dan minum karena gak makan mungkin seharian, maka kita akan merasakan nikmatnya makan dan minum. Dan dari situ kita akan yaitu mudah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama ya. Karena kadang kita tidak bisa merasakan, lupa dengan nikmat-nikmat Allah ya. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah ya, bahwa Allah yang memberikan kita makanan dan minuman. Tapi tatkala kita berpuasa ternyata kita merasakan butuhnya makan sama minum, dan di situ akan kita mudah untuk mensyukurinya. Kemudian di antaranya juga yaitu wasilah pada ketakwaan. Ya, ini juga termasuk keutamaannya dan hikmahnya juga ya. Wasilah pada ketakwaan. Ya. Orang yang berpuasa itu menjadi wasilah untuk ketakwaan, bertakwa kepada Allah. Karena dia telah meninggalkan sesuatu yang haram, ya, meninggalkan sesuatu yang dilarang, atau bahkan sesuatu yang halal saja ditinggalkan, ya. Apalagi untuk sesuatu yang haram. Dan itu merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan melemahkan syahwat-syahwat kita, keinginan pada sesuatu yang haram. Ya, maksudnya syahwat yaitu hawa nafsu kepada sesuatu yang haram. Ini di antara hikmahnya. Oleh karenanya yaitu pemuda diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya,
Untuk segera menikah, kalau belum mampu diperintahkan untuk berpuasa, ya, untuk bisa menjaga diri. Karena memang puasa itu bisa menjaga dan melemahkan syahwatnya. Ya. Kemudian yang tinggal 2, yaitu menumbuhkan kasih sayang kepada orang-orang miskin. Ini yang keempat dari hikmahnya. Menumbuhkan kasih sayang kepada orang-orang miskin. Bagaimana itu? Karena orang kalau sudah tidak makan, tidak minum, dia akan merasakan bagaimana lapar itu. Dan dia nanti akan mengingat bagaimana dengan orang-orang miskin yang jarang kadang enggak dapat makan, ya. Makannya aja susah, ya. Maka dari situlah nanti akan terbentuk dalam hati kita, pikiran kita, ya, ada dalam jiwa kita, yaitu sifat lemah lembut, sifat kasih sayang kepada orang miskin. Ya, di antaranya tatkala kita karena berpuasa tadi. Kemudian yang terakhir yaitu untuk kesetaraan dengan orang-orang miskin, ya. Orang miskin juga tidak merasakan makan dan minum, tinggal dikit lagi, tidak merasakan makan dan minum, maka ya orang miskin tidak merasakan makan dan minum, maka orang yang berpuasa pun tidak merasakan makan dan minum, ya. Ini merupakan kesetaraan, ya. Mungkin kita azan dulu dan ini sudah selesai tentang rukun-rukun Islam. Baik. Taib. Kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu tentang keutamaan zakat, ya. Keutamaan zakat, keutamaan haji, dan juga keutamaan puasa dari rukun Islam. Bahwa Islam itu memiliki rukun, ya, memiliki rukun, ya. Rukun-rukunnya yang pertama mengucapkan syahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian yaitu yang kedua, syahadat yang kedua yaitu bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian rukun yang kedua yaitu salat, yang ketiga yaitu zakat, keempat haji, dan yang terakhir puasa. Kemudian kita mungkin baca tentang hadis yang keempat, ya.
Al-haditsul rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ibnu Mas'ud. Wa huwa as-sadiqul masduq, dan dia adalah orang yang sadiqul masduq, yang jujur, yang benar lagi dibenarkan. Nanti akan kita jelaskan apa sadiqul masduq. Beliau mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Sesungguhnya sesungguhnya kalian, ya, dikumpulkan ciptaannya di rahim ibunya. Arba'ina yauman nutfah. Ini yang pertama, berupa setetes, ya, dikatakan para ulama setetes air mani 40 hari. Arba'ina yauman nutfah. Nutfah itu yaitu setetes air mani. Dikumpulkan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah 40 hari lagi, yaitu berupa alaqah, yaitu segumpal darah. Ya, yang tadinya air mani kemudian berubah setelah 40 hari mulai berubah menjadi segumpal darah. Ya, tidak berubah langsung, ya, ada tahapannya. Ya. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari lagi, setelah 80 hari berarti, ya, setelah 80 hari yakunu mudghah, segumpal daging. Mulai berbentuk daging. Berarti sudah berapa hari? 120 hari. 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Ya, jadi setelah 4 bulan sudah menjadi daging, segumpal daging. Kemudian setelah 4 bulan atau 120 hari itu yursalu ilaihil malak, diutuslah malaikat. Ini prosesnya, ya, tahapan-tahapan, ya, yaitu ciptaan manusia. Dan ini menunjukkan hikmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mampu menciptakan manusia itu sekaligus, ya. Tapi di tahap ini dikatakan para ulama sebagai bentuk kasih sayang kepada sang ibu, ya. Bertahap biar dia mampu. Ya, kalau langsung besar kan mungkin berat, ya. Tapi Allah Maha mampu. Tapi ini menunjukkan kasih sayang dan hikmah di sana, yaitu bentuk kasih sayang kepada wanita. Tsumma yursalu ilaihi malak, diutuslah malaikat. Ya, jadi ada malaikat itu yang tugasnya yaitu ngurusin janin. Ya. Di sini enggak disebutkan siapa malaikatnya. Yang penting ada malaikat yang tugasnya ngurusin janin. Sebagaimana kita di pertemuan sebelumnya, ada malaikat itu yang bagian yaitu meniup sangkakala, ada yang bagian yaitu datang ke majelis ilmu dan macam-macam tugas malaikat itu. Fayunfakhu fihi ruh, maka ditiuplah ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan dengan 4 kalimat. Ya, berarti malaikat itu diperintahkan. Ya, ada perintah juga kepada malaikat, diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang sudah melewati 120 hari atau 4 bulan, ya. Yaitu pertama, malaikat diperintahkan untuk menulis rizkinya, ya. Rizki. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu diperintahkan juga menulis ajalnya. Ajal itu umur, ya, wafatnya kapan, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia masih di rahim ibunya. Jadi tidak ada yang mengetahui ini kapan kita meninggalnya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan meninggal dunia. Sampai pun dokter sudah memvonisnya kadang enggak jadi, ya. Karena semua adalah ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, amalannya, ya. Rizkinya pertama, ajalnya, amalnya sudah ditulis juga, amaliyahnya seperti apa nanti amal-amal dia.
Kemudian wasaqiyun am sa'idun, apakah dia orang yang saqiyun celaka atau orang yang beruntung? Ya. Ini sudah ditentukan, nanti akan kita jelaskan ya. Wasaqiyun am sa'idun, apakah dia orang celaka atau yang beruntung? Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan amalan penduduk surga, melakukan kebaikan. Berarti hatta ma yakunu bainaha wa bainahu wa bainaha illa dhira', sampai ada di antaranya, ya, dan di antara surga itu yaitu satu dhira'. Ini kata para ulama maksudnya sudah dekat ajalnya, maksudnya sudah mau meninggal. Fayasbiqu alaihil kitab, ya, tapi telah dicatat amalannya, telah mendahului atasnya yaitu catatan amalan karena sudah ditentukan. Fayamalu bi amali ahlin nar, lalu orang tersebut melakukan amalan penduduk neraka. Ya. Awalnya telah melakukan amalan kebaikan, kemudian di akhirnya dia melakukan amalan ahli nar. Fayadkhuluha, akhirnya masuk neraka. Ini menunjukkan kalau amalan itu tergantung akhirnya, ya. Jadi jangan terlalu ujub, ya. Tatkala kita melakukan amal-amalan kebaikan, merasa kita sudah sholat berjamaah, ya, sholat isya berjamaah, karena dijanjikan oleh Nabi orang yang sholat isya berjamaah seperti yaitu menghidupkan separuh malam. Kita bangga, ya, atau kita dihitung-hitung tanpa ada rasa khauf, rasa takut dari adab Allah. Atau kita juga karena sholat yaitu subuh berjamaah, ya, yang dikatakan oleh Nabi kalau orang sholat subuh berjamaah maka pahalanya yaitu seperti sholat semalaman, ya, seperti orang yang melakukan sholat semalam, itu pahala orang sholat berjamaah. Jadi jangan terlalu kita bersandar kepada amalan, karena kata Nabi di sini terkadang orang itu melakukan sebuah amalan, zahirnya itu amalan ahli surga, tapi akhirnya masuk neraka karena melakukan amal keburukan. Dan ini nanti akan ada penjelasan dari para ulama dikaitkan dengan hadis yang lain. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, ada di antara kalian melakukan amalan ahlin nar, penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai di antaranya itu satu dhira', sama, sudah mau mendekati ajalnya, ya. Sudah mau mendekati ajalnya. Fayasbiqu alaihil kitab, didahului oleh kitab catatannya, fayamalu bi amali ahlil jannah, ya, tapi dia melakukan amalan penduduk surga, melakukan kebaikan. Ini berarti yaitu husnul khatimah, ya. Kalau tadi su'ul khatimah, yang pertama yang ini husnul khatimah, akhirnya baik. Fayadkhuluha, akhirnya orang ini masuk neraka, yaitu masuk surga, ya, meskipun awalnya melakukan amalan penduduk yaitu neraka. Dan ini banyak kisah-kisah menjelaskan tentang ini, ya, bahwasanya dahulu ada juga orang, ya, yang awalnya itu adalah orang yang menentang agama Islam, ya, menentang agama Islam, memerangi agama Islam, ya. Tapi setelahnya dia berislam, yaitu Islam, kalau nggak salah ada ceritanya bersama Khalid, apa ya? Dia ketemu Khalid kemudian bertanya tentang Islam, setelah itu masuk Islam dan berperang. Ada sahabat yang seperti itu, berperang, setelah berperang yang awalnya dia kafir, ya. Ketemu Khalid kalau nggak salah ceritanya itu, ketemu Khalid bertanya tentang Islam kepada Khalid. Setelah itu masuk Islam dan dia ikut di barisan orang muslimin, kaum muslimin. Setelah itu dia meninggal padahal belum pernah melakukan kebaikan, hanya berperang, ya, langsung mati syahid di sana. Ya, ada juga orang yang melakukan amal kebaikan, amal-amal yaitu ketaatan kepada Allah, ya. Tapi akhirnya yaitu mati, meninggal di atas kekufuran, ya. Ya, semungkin kita pernah mendengar ada ulama, ya, lupa namanya. Ada seorang ulama yang dia awalnya adalah orang yang sangat menentang tentang yaitu pemikiran-pemikiran ateis, kalau salah, pemikiran orang-orang kafir, ya. Ada seorang yang menentang, ulama bahkan buat buku, ya, buat buku bantahan kepada orang-orang kafir, ya. Tapi ya dia akhirnya pun masuk ke dalam agama yaitu yang bukan Islam, ya, agama orang-orang kafir.
dan akhirnya pun dia meninggal, dan itu tersebar ya, terkenal ulama ini, bahkan karangan kitabnya masih ada ya, kitabnya masih ada ya. Jadi semua itu tergantung amalannya ya, tergantung amalannya. Maka para ulama pun menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, meminta yaitu ketetapan dalam agama ya, ketetapan di atas yaitu hidayah, di atas ketaatan, dan berlindung dari su'ul khatimah ya, berlindung dari yaitu hidup yang buruk di akhirnya, yaitu meninggal su'ul khatimah. Ini berlindung. Para ulama sampai menangis-nangis ya, disebutkan oleh Ibnu Rajab bagaimana ulama itu sangat semangat dan meminta kepada Allah, dan takutnya mereka kalau meninggalnya di akhirnya dalam keburukan ya. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan nanti saja tentang hadis ini ya, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat dari apa yang kita sampaikan ya, dan menambahkan ilmu bagi kita dan membuahkan amal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.